Warna suhu, itu tandanya sekarang gue bisa tahu suhu tubuh orang tanpa harus ngecek pakai alat kan? Bener nah, itu adalah sebuah anugerah dari sistem. Wah, kalau warna suhu mama itu hijau, ini artinya apaan ya mah? Hijau artinya normal, merah artinya suhu rendah, dan biru artinya suhu tinggi. Kok kayaknya rumit banget ya mah, aku jadi pusing. Ah, nanti juga bakal kebiasa kok, karena kamu bisa lihat warna suhu semua orang tanpa terkecuali. Kekuatan ini dikasih ke aku, pasti sistem punya alasan tersembunyi kan? Ya, ini semua kan terjadi karena mama udah bujuk sistem buat ngasih kekuatan ini ke kamu. Jadi kamu ada kerjaan, nggak tidur mulu. Ya elah ma, aku pikir aku spesial. Aduh, gue sakit nih, jadi gue mau izin pulang. Ya ampun, kalau gitu lo harus cepet-cepet istirahat deh sebelum keadaan lo memburuk kan? Iya, kalau gitu gue pamit pulang dulu ya. Tunggu. Ini warna suhu lo hijau, itu artinya kan normal. Berarti lo bohongin gue dong. Kok lo bisa tahu sih? Padahal kan lo nggak ngecek suhu tubuh gue pakai termometer. Ini semua karena gue punya kekuatan, makanya lo nggak bisa pura-pura sakit di hadapan gue. Ih, sebel. Gara-gara ketahuan sama lo, gue nggak bisa dapat kompensasi sakit dari sekolah deh. Kompensasi? Emang dapat berapa? Kalau kita sakit tuh, kita bakal dikasih biaya pengobatan sama sekolah. Widih, cari untung juga ya lo. Tadinya, tapi kan sekarang udah batal. Aduh, kepalaku. Loh, ibu kenapa? Baik-baik aja kan? Saya cuma ngerasa agak pusing, jadi kemungkinan hari ini saya nggak bisa ngajar. Tapi suhu tubuh ibu normal kok. Saya lihat warnanya itu masih hijau. Baguslah kalau seperti itu, ibu jadinya lebih tenang. Kalau menurut saya sih mungkin ibu tuh mau masuk angin, jadi cepet dicegah aja bu sebelum terlambat. Tapi kayaknya ini udah nggak bisa disembuhin deh. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Dan sekarang ibu mau titip tanggung jawab ibu ke kamu ya. Ke saya? Kenapa bu? Karena kamu kan ketua kelas, jadi sementara kamu pegang kendali ya, soalnya ibu udah nggak kuat. GWS bu, kasian ya bu guru. Gawat banget, sekarang tuh bu guru lagi terbaring tak berdaya di UKS. Loh kok bisa? Bukannya beliau itu nggak pernah sakit alias kebal ya? Padahal barusan tadi gue ngobrol sama dia loh. Iya, sekalinya sakit langsung parah banget. Terus kata dokter UKS gimana keadaannya sekarang? Pasti udah aman kan? Masalahnya sekarang dokter di UKS itu juga nggak tahu bu guru kenapa. Ih, aneh. Ya udah gue bakal kesana. Tunggu, emangnya lo tahu cara nyembuhin bu guru? Ya, kebetulan emak gue itu dokter, jadi gue tahu sedikit ilmu tentang kedokteran lah. Kalau gitu syukurlah, soalnya sekarang satu sekolah kan lagi khawatir banget sama keadaannya bu guru. Iya, takutnya kan kalau dia nggak ada, kita tuh nggak bisa belajar lagi. Bella, loh kenapa warna suhu lo biru? Itu artinya kan suhu lo lagi tinggi. Masa sih? Tapi gue nggak ngerasa badan gue panas tuh. Mana sini gue coba cek. Nggak kenapa-napa kan? Buset, ini mah panas banget Del, bisa-bisa 40 derajat. Masa sih? Ya gue agak ngerasa pusing dikit sih. Emangnya apa yang lo lakuin sampai suhu tubuhnya setinggi itu? Pasti lo panas dalam ya? Gue cuman habis ngerawat bu guru yang lagi ada di UKS, tapi mungkin gue ketularan penyakitnya. Lah, tapi kita aja nggak ada yang tahu dia sakit apa. Aneh ya lo, palingan juga virus biasa loh, Vel. Virus kan emang cepet nularnya. Iya, kalau gitu gue harus cek ke UKS kan? Jangan. Bisa-bisa nanti lo ketularan juga penyakitnya dan korbannya jadi bertambah banyak. Terus suhu tubuh lo jadi tinggi. Aduh. Dela, astaga, pasti gara-gara suhu tubuhnya tuh makin tinggi, makanya dia jadi pingsan kayak gini. Ini sih, gue di sini mau jenguk ibu guru. Kira-kira di mana ya? Kok tubuhnya nggak ada sih? Dia udah meninggal, Vel. Jadi kita semua lagi berduka. Yang bener aja loh. Emangnya bu guru sakit apa? Gak ada yang tahu. Mending kita semua keluar dari sini sebelum kita semua ketularan virusnya. Iya udah deh kalau gitu. Innalillahi. Feli, tunggu ibu. Hah? Bu guru? Kira-kira jatah tidur gue berapa ya? Semoga aja banyak, soalnya kan gue suka tidur. Tidur itu bukan hobi nak. Keseringan tidur juga nggak baik, soalnya ngebuat kita jadi malas. Iya mah, tapi kenapa jatah tidur aku nggak muncul-muncul ya? Gimana dong? Udah, kamu sabar aja sampai nanti sore. Nanti bakal muncul sendiri kok. Yang penting jangan ditungguin ya. Ya udah, kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu ya. Mama titip pesan, kalau jatah tidurmu udah muncul, jangan pernah kasih tahu orang lain. Lah, emangnya kenapa mah? Soalnya kalau jatah tidur aku banyak, aku tuh mau pamer sama teman-teman. Udahlah, kamu nggak usah kepo, tanya kenapa. Pokoknya kamu harus ikutin omongan mama supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya gue sampai lagi di sekolah yang membosankan ini. Lu mau kemana? Ya mau masuk ke kelas lah. Emang kenapa Ti? Lo harus kasih tahu dulu berapa jatah tidur lo, baru lo boleh masuk ke dalam kelas. Jatah tidur gue
Bohongin aja deh, soalnya kan dia nggak tahu juga kalau gue bohong. Kalau jatah tidur lo cuma 1, lo nggak boleh masuk ke dalam kelas. Enggak kok, jatah tidur gue tuh ada 10. BTW, kenapa pakai ditanya-tanya gini dah? Semua murid wajib banget ditanya sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi, karena lo udah punya 10 jatah tidur, lo boleh masuk deh. Oke, agak aneh sih sebenarnya ditanya-tanya kayak gini. Tapi, ya udahlah, yang penting kan gue boleh masuk. Buku yang dibuka halaman berapa, Bu? Buku. Hari ini kan kita nggak belajar karena sekarang adanya jatah tidur, jadi kita lebih memperhatikan ke jatah tidur aja. Maksudnya pelajaran diganti sama tidur, Bu? Yap, karena Ibu mau cari yang jatah tidurnya 1 di antara kalian semua. Tapi, Bu, yang jatah tidurnya 1 itu kan... jangan bilang. Oh, nggak boleh ya? Nggak apa-apa kok, Bu. Ya sudah, kalian sekarang cuma perlu duduk di tempat dan Ibu akan melihat jatah tidur kalian secara otomatis karena Ibu punya kekuatannya. Kalian nggak perlu kasih tahu. Kenapa lo nyuruh gue diem, Ti? Padahal kan lo udah nyeleksi murid-murid, jadi di kelas ini nggak ada yang jatah tidurnya 1. Itu sebenarnya karena gue udah tahu rencananya Bu Guru, jadi gue udah nyelamatin orang-orang yang jatah tidurnya 1. Emangnya Bu Guru mau ngapain sama mereka? Rumornya sih orang-orang yang jatah tidurnya 1 akan berakhir di tangannya Bu Guru. Apa? Ih, gak perlu kaget gitu, Vel. Kan jatah tidur lo ada 10. Ti, sebenarnya jatah tidur gue adalah 1. Astaga, Vel. Kenapa tadi lo bohong? Padahal kan niat gue buat nyelamatin lo. Gue gak bermaksud bohong, tapi jatah tidur gue ini baru muncul. Gawat, lo harus berusaha kabur dari Bu Guru. Gimana cara kaburnya ya? Oke, Ibu udah selesai nge-scan jatah tidur semua dan hasil memang nihil, nggak ada yang jatah tidurnya 1. Loh aneh, jatah tidur gue kan 1, tapi kenapa nggak terdeteksi ya sama kekuatannya Bu Guru? Wow. Tunggu, sepertinya ada 1 orang yang mendapat jatah tidur 1 di kelas ini. Aha, saya tahu. Feli, kamu harus ikut saya ke ruangan guru sekarang juga. Aduh, mampus gue ketahuan deh. Tunggu, Fel. Jangan pergi ke kantor guru. Bilang aja lo sakit, jadi lo ke UKS aja. Memangnya kenapa, Kay? Kelihatannya lo ketakutan gitu. Kan rumornya yang jatah tidurnya 1 akan berakhir di tangan Bu Guru. Itu artinya lo akan... Lu jangan nakut-nakutin gue deh. Gue gak akan meninggal kok. Ya itu cuma rumor sih. Balik lagi ke diri lo sendiri. Lo percaya apa enggak? Kalau gue sih percaya. Ya udah gini aja deh. Gue bakal ketemu sama Bu Guru. Dan kalau nggak terjadi apa-apa sama gue, kalian gak boleh percaya sama rumor itu. Jadi lo ngorbanin diri lo buat ngebuktiin itu. Oke. Permisi, Bu. Ada apa ya manggil saya? Karena jatah tidur kamu 1, saya minta kamu sekarang untuk tidur sekarang juga. Apa? Saya harus tidur? Ih, kalau gue pakai jatah tidur gue, itu artinya jatah tidur gue bakal jadi 0. Kalau gitu, kira-kira bakal terjadi apa ya? Cepat tidur sekarang juga, karena ada yang mau saya lakukan terhadap kamu. Kalau enggak, nilai kamu akan saya kurangi. Ya udah deh, Bu, saya bakal tidur sekarang juga. Semoga aja nggak terjadi hal yang buruk. Warna takdir ada warna apa aja, Mah? Merah artinya masuk neraka dan biru artinya masuk surga. Hidi, udah kayak malaikat aja tugas aku, Mah. Ya nggak apa-apa, Tona. Itu artinya kamu diwarisin anugerah yang sangat besar. Ya udah deh, kalau warna takdir Mama apa, aku yakin Mama pasti dapat merah kan? Enak aja Mama biru ya, karena Mama tuh sering baik dan beramal sama orang. Tapi kan Mama sering marahin aku. Ya elah, Mama kan lakuin semua itu demi kebaikan kamu. Kalau kamu sendiri dapat warna takdir apa? Oke, kalau gitu aku lihat ya. Hah, masih belum dapat juga, Mah. Jangan-jangan kamu dapat warna merah tuh, soalnya kalau dapat warna merah memang telat munculnya. Tapi aku bukan orang jahat, Mah. Ya udah nanti buktiin aja, karena semua warna takdir bakal muncul nanti sore. Fel, gawat, Fel, lo harus tolongin gue. Kenapa, Kay? Warna takdir gue masih loading, itu artinya gue pasti dapat warna merah. Lah, sama dong kayak gue. Bilang kayak dari tadi, kalau gitu gue gak usah minta bantuan lo. Emangnya yang dapat warna takdir biru bisa bantuin kita? Mereka bisa pilih 1 orang buat dibawa ke surga, enak banget kan? Kalau gitu minta tolong ke Tiara dan Della aja. Mana bisa, tadi aja gue dilemparin tisu sama mereka gara-gara minta tolong kayak gitu. Iya sih, secara kan mereka berdua gak suka sama kita. Ya udah deh, Fel, mungkin ini takdir dan gak berpihak kepada kita, padahal kan kita selalu berbuat baik. Udah lo tenang aja, Kay, masih belum pasti kok, masih loading kan? Padahal kan gue udah bilang itu 100% bakal dapat warna merah. Anak-anak, mulai sekarang warna kelas kalian dibagi sesuai sama warna takdir kalian. Kenapa dibedain kayak gitu, Bu? Yang masuk surga harus diperlakuin baik lah, kalau masuk neraka ngapain diperlakuin baik? Loh, tapi kan gak adil, Bu, lagi pula punya kita masih loading. Oh, jadi lo dapat warna merah? Kasian deh lo. Sudah, pokoknya yang dapat warna biru belajarnya di kelas, sedangkan yang dapat warna merah belajarnya di pos satpam. Bu, itu sama sekali gak adil loh. Kita sekolah di sini sama-sama bayar. Yang ngatur saya atau kamu sih? Udah deh, Vel, setujuin aja. Lihat aja nanti gue bakal balas dendam.
Kayak gimana sih lo mau balas dendamnya? Apanya sih, Ti? Tadi gue denger lo ngedumel sendiri kalau lo mau balas dendam. Gimana caranya? Oh, ya udah sih, nggak penting. Lagi pula lo dapet warna biru juga kan? Ya siapa tahu hati gue tergerak buat bantu lo buat masuk ke surga juga. Hah? Lo mau pilih gue? Iya, tapi syaratnya lo harus jadi babe gue seumur hidup. Ih, oga, siapa sih yang milih orang kayak gini buat masuk ke surga? Nggak pantas banget. Berani-beraninya lo ngatain gue kayak gitu ya? Awas aja nanti lo karma. Tapi gue yakin kok kalau gue bukan dapat warna merah. Aduh, semua orang juga udah tahu kalau loading udah pasti dapat warna merah. Gue udah muak mendengar kalimat itu, jadi gue percaya sama diri gue sendiri aja. Ih, lebih baik gue pulang kan daripada harus belajar di pos satpam kayak gini. Nggak mood. Fel, gimana kalau gue ajak lo buat ke surga? Enggak. Gue nggak percaya sama lo lagi. Tadi gue digituin Tiara juga. Tapi gue bener-bener tulus buat bantu lo. Masa? Ya udah kalau gitu lo pilih gue kan? Iya, tapi syaratnya lo harus cium kaki gue dulu. Tuh kan sama aja kayak Tiara. Iya dong, karena Tiara tanggung jawabnya seumur hidup. Lah gue cuma sekali doang. Ayolah. Nggak mau. Eleng, nggak tahu terima kasih. Nggak lagi gue tawarin lo. Ya nggak usah, nggak sudi gue. Aku pulang mah. Loh, kenapa kamu udah pulang? Harusnya kamu tungguin di sekolah. Lah, emangnya salah aku pulang ke rumah? Nggak salah, tapi waktunya yang salah. Karena kalau kamu nggak tungguin, warna takdir yang muncul bakal berbeda, nak. Oh gitu, mah. Iya udah kalau gitu aku bakal balik ke sekolah dulu. Udah telat karena sistem udah mendeteksi kalau kamu udah di rumah dan warna takdirnya sebentar lagi bakal muncul. Siap-siap ya, nak. Ya udah kita lihat sama-sama ya. Semoga aja bukan warna merah. Bisa tahu makanan dibenci atau makanan disuka? Makanan dibenci aja deh, jadi gue bisa kasih orang-orang makanan yang dibenci sama mereka kan, biar mereka murka. Mah, aku lagi pengen makan jengkol nih. Enggak deh, nak, soalnya kan mama nggak bisa masak jengkol. Kalau kamu mau itu beli aja. Ih, mama bohong. Bilang aja mama tuh benci kan sama jengkol. Kamu tahu dari mana? Iya deh, mama ngaku. Itu sebenarnya makanan mama makan pas first date sama mantan. Lah, malah bawa-bawa mantan. Itu namanya mama masih ingat sama mantan mama. Kalau gue mah nggak punya makanan yang dibenci. Semuanya juga gue makan. Nih, kita lihat ya. Hah, ternyata ada. Tapi benar juga sih, gue nggak suka sama kerupuk. Kalau gue apa, Fel? Soalnya gue ngerasa gue nggak pernah benci sama makanan. Lo itu benci sama permen? Ya ampun, emang ada di dunia ini yang nggak suka sama permen? Ada gue. Iya juga sih, soalnya gue tuh nggak suka sama permen. Dia tuh terlalu manis dan bikin nyokap gue diabetes. Bosen banget makanan yang dibenci orang biasa-biasa aja. Nggak ada yang gila gitu. Kok kamu masih di sini sih? Loh, ibu kenapa benci sama lobster? Soalnya terakhir ibu makan lobster itu, pup ibu bawa lobster juga. Loh, kok bisa? Yo, tolong kasih nenek makan karena nenek belum makan seminggu. Seminggu ya, Nek? Boleh deh, tapi saya lihat dulu ya. Loh, nenek benci semua makanan?